Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Muhammad Reza Fadilah Lubis dengan NIM 24703811. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah literatur review yang membahas topik tentang rekayasa perangkat lunak, yaitu technical debt dan bagaimana prioritasinya dilakukan berdasarkan studi literatur sistematis. Oke, pada penelitian ini saya mengambil penelitian yang berjudul Systematic Literature Review on Technical Debt, Prioritization, Strategies, Process, Factors, and Tools. Jadi masalah penelitian pada penelitian yang saya ambil adalah membahas masalah prioritisasi technical debt atau TD dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi TD yang tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan biaya dan menghambat proses pengembangan. Meski technical debt sudah banyak diteliti, belum ada pendekatan standar untuk menentukan prioritas penanganannya. Studi ini mengkaji strategi, proses, faktor, dan alat bantu yang digunakan dalam prioritisasi technical debt melalui tinjauan literatur sistematis. Jadi sebelum lanjut, apa itu technical debt? Jadi technical debt itu adalah istilah untuk menggambarkan konsekuensi dari keputusan teknis jangka pendek yang bisa menimbulkan beban di masa depan. Biasanya untuk mempercepat rilis yang mengorbankan kualitas kode atau arsitektur. Seiring waktu, technical debt bisa menyebabkan biaya perbaikan yang mahal, menghambat pengembangan, dan menurunkan kualitas perangkat lunak. Maka penting bagi tim pengembang untuk memprioritaskan technical debt, bagaimana yang harus diselesaikan dulu agar tidak menumpuk dan menghambat proyek. Jadi, mengapa technical debt ini terjadi? Ada beberapa alasan umum. Yang pertama, deadline yang ketat. Jadi, developer terpaksa menulis kode dengan cepat tanpa refaktor atau uji coba yang mendalam. Yang selanjutnya, alasannya adalah kurangnya dokumentasi atau proses standar. Selanjutnya, alasan umum mengapa technical debt terjadi adalah teknologi usaha yang tetap digunakan karena terlalu mahal untuk mengganti. Lalu, kurangnya pengalaman dari tim pengembang dan tidak ada proses review atau testing yang baik. Jadi, ada beberapa jenis-jenis technical debt. Yang pertama, kode debt yaitu kode yang tidak bersih atau tidak mengikuti best practice. Selanjutnya arsitektur debt, yaitu struktur sistem yang buruk membuat sistem sulit berkembang. Lanjut adalah jenis desain debt, yaitu desain awal software lemah jadi sulit untuk beradaptasi. Lalu ada documentation debt, yaitu dokumentasi minim atau yang tidak konsisten. Lalu testing depth yaitu jenis yang tidak ada atau kurang pengujian otomatis atau unit test. Lalu ada build depth yang proses build atau deployment lambat dan sulit. Lalu ada requirement depth yaitu fitur dikembangkan tanpa pemahaman kebutuhan sebenarnya. Lalu ada jenis legacy debt, yaitu sistem lama yang masih digunakan meski sudah tidak efisien. Jadi ada persentase jenis-jenis technical debt dalam penelitian kali ini. Yang paling tinggi itu adalah jenis kode debt. Lalu disusul dengan arsitektur debt, lalu not specific debt. Lalu sisanya sangat kecil dibandingkan yang lain. Jadi tujuan penelitian
pada peneliti ini adalah untuk memahami bagaimana prioritisasi technical debt dilakukan oleh para peneliti dan praktis. Jadi, penulis ingin merangkum strategi, proses, faktor, dan tools atau alat yang digunakan, serta menyediakan gambaran menyeluruh tentang pendekatan yang sudah ada. Tujuannya agar ke depannya technical debt bisa dikelola secara lebih sistematis dan efisien. Jadi, pada metode dan hasil, metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah Systematic Literature Review atau SLR dengan menganalisis 44 studi primer dari 557 makalah unik yang diterbitkan hingga tahun 2020. Jadi, pada peneliti ini proses seleksi mengikuti metodologi yang ketat untuk memastikan kualitas dan relevansi studi yang dianalisis. Jadi hasil penelitian dan kontribusi penelitian kali ini adalah jenis teknik depth yang technical depth yang diteliti adalah kode depth dan architectural depth adalah jenis technical depth yang paling banyak diteliti selama 40 menganalisis 44 studi primer yang disebutkan tadi. Lalu hasil penelitian dan kontribusinya adalah kurangnya bukti empiris, yaitu ditemukannya kurangnya bukti empiris dalam mengukur prinsipal dan interest dari TD. Juga ada keterbatasan alat bantu, tidak hanya seperangkat alat yang solid, tervalidasi, dan banyak digunakan secara khusus untuk prioritisasi technical debt. Lalu bagian kontribusi, studi ini memberikan analisis sistematis tentang pendekatan yang ada dalam prioritisasi technical debt dan mengidentifikasi area yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Jadi pada penelitian ini keterbatasannya adalah kurangnya konsensus, yaitu tidak ada konsensus yang jelas mengenai faktor-faktor penting dalam prioritisasi technical debt dan cara mengukurnya. Lalu keterbatasannya adalah alat yang praktis, jadi minimnya alat yang tervalidasi dan diterima secara luas untuk mendukung prioritisasi technical debt dalam praktik industri. Lalu research gap pada penelitian kali ini adalah ada pengukuran kuantitatif, yaitu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan metode pengukuran kuantitatif yang dapat diandalkan untuk menilai prinsipal dan interest dari technical debt. Lalu validasi empiris yaitu perlunya studi empiris yang lebih banyak untuk memvalidasi pendekatan prioritisasi technical debt dalam konteks industri yang berbeda. Jadi temuan utama selain code dan architectural debt, jenis lain seperti test debt, documentation debt, dan build debt masih jarang diteliti. Tujuan dari prioritasi ini adalah untuk mengurangi resiko dan biaya technical debt serta memaksimalkan manfaat dari perbaikannya. Lalu untuk faktor prioritisasi, faktor-faktor dalam prioritasi technical debt bisa teknis maupun bisnis. Eh, jadi untuk faktor teknis itu eh, komplik, kompleksitas kode, kopling, dan ukuran file. Dari sisi bisnis, dampak terhadap nilai bisnis dan estimasi effort. Sebagian studi juga mempertimbangkan frekuensi perubahan dan histori bug. Faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan secara bersamaan dalam pengambilan keputusan. Jadi celah temuan pada penelitian ini adalah meskipun code dan architectural debt paling sering dibahas, mayoritas studi tidak menghitung prinsipal dan interest dari technical debt. Lalu belum adanya kerangka kerja atau model baku untuk membantu prioritisasi yang mempertimbangkan sisi teknis dan bisnis secara bersamaan. Lalu masih terbatasnya validasi
di lingkungan industri nyata. Jadi kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa prioritisasi technical debt masih belum memiliki pendekatan yang baku. Diperlukan metode yang sistematis dan kontekstual yang menggabungkan aspek teknis dalam bisnis agar dapat digunakan secara efektif di industri. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.